sendi, yaitu hubungan antar tulang atau artikulasi. Adanya sendi tulang dapat bergerak ke segala arah. Sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, diartrosis atau sendi gerak. Sinartrosis atau sendi mati yaitu sendi yang menghubungkan antara dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan gerakan. Contoh dari sinartrosis yaitu sutura dan kimfosis. Sutura yaitu sendi antar tulang tengkorak, sedangkan kimfosis itu yang menghubungkan gigi dengan tulang tengkorak. Yang kedua yaitu amfiartrosis atau sering disebut juga sebagai sendi kaku, sendi yang memungkinkan adanya gerakan meskipun gerakan itu terbatas. Contohnya yaitu pada sendi ruas tulang belakang dan simfisis pubis yang terdapat pada panggul. Ketiga, diartrosis atau sering disebut sebagai sendi gerak, sendi yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Sendi diartrosis mengandung cairan sinovial. Apa itu cairan sinovial? Nah, adanya cairan sinovial itu membuat sendi dapat digerakkan. Diartrosis atau sendi gerak dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, yang kelima sendi geser, dan yang keenam sendi gulung. Yang pertama sendi peluru, sendi yang dapat menghasilkan gerakan ke segala arah. Contoh dari sendi peluru yaitu sendi antar gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua sendi engsel, sendi yang menghasilkan gerakan ke satu arah. Contoh dari sendi engsel yaitu sendi antara tulang paha dengan tulang betis atau lutut, dan sendi tulang lengan dengan hasta atau siku. Ketiga, sendi putar, sendi yang menghasilkan rotasi atau putaran. Contoh dari sendi putar yang pertama yaitu ada sendi antara tulang leher dan atlas dan sendi antara tulang hasta dengan tulang pengumpil. Keempat, sendi pelana, sendi yang menghasilkan gerakan kedua arah. Contoh dari sendi pelana yaitu ibu jari pada tangan. Kelima, sendi geser, sendi yang menghasilkan pergeseran antar tulang. Contoh dari sendi geser yaitu sendi pergelangan tangan dan sendi pergelangan pada kaki. Dan yang keenam yaitu sendi gulung, sendi yang memungkinkan dua sumbu gerakan, membengkokkan dan meluruskan. Contoh dari sendi gulung yaitu penghubung telapak tangan dengan tulang pada jari. Selanjutnya yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos memiliki bentuk yang gelondong dan memiliki kedua ujung meruncing, bagian tengah menggelembung. Otot polos bekerja di luar kesadaran, tidak di bawah perintah otak. Letak epifisal berada di tengah. Otot lurik berbentuk silindris memanjang, tampak garis melintang berselang-seling yang memiliki warna
gelap dan terang, memiliki banyak inti sel yang berletak di tepi. Otot lurik bekerja di bawah perintah otak atau bekerja di bawah kesadaran. Dan otot jantung memiliki bentuk dan struktur sama yang seperti otot lurik. Bedanya, pada otot jantung memiliki percabangan, memiliki banyak inti sel yang berada di tengah. Dan otot jantung bekerja di luar kesadaran sesuai dengan gerak jantung.